Keluarga kamu tahu nggak perjalanan hidup kamu seperti ini sekarang? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Ayah kamu masih ada? Masih Ibu masih ada? masih ada. Lengkap semuanya. Dan mereka nggak ada yang tahu kamu seperti ini? Nggak tahu. Saking susahnya ya. Oke. Pas SMK kan lulus nih. Oke. Lulus SMP, masuklah SMK nih. Oke. Di situ tuh benar-benar susah kan, kayak setiap hari tuh sekolah nggak pernah jajan. Ya gitu, ngandelin open. Ngomongin masalah duit, berarti kamu pernah open gitu dong berarti? Pernah. Oke. Open? Pernah open. Oke. Nah, itu marketnya apa? Om-om? Campur sih semua. Kayak Oke. nggak om-om semua, jadi Kakek-kakek? nggak kakak juga. Jadi yang anak-anak muda juga pernah gua. Oh serius? Pernah. Ada duitnya mereka? Ada. Mungkin kalau habis gajian kali. Puise. Habis gajian. Oke. Nah, oke. Berarti kamu intinya pernah jadi open itulah ya. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi. Berarti kamu marketnya ini adalah om-om yang intinya yang masih muda-muda juga ada. Ada. Oke. Kita pengen tahu rate atau nominalnya berapa sih kamu pasang tarif kayak gitu? Pasang tarif mah nggak terlalu mahal ya. Cukup buat makan? Cukup buat healing, jalan-jalan, beli ini ya bisa lah. Berapa? Satu orang nih. Iya. Satu kali main. Iya. 3 3 juta? 300. 3 juta. Sorry. 300 deh? 300. Bukan 3 juta? Nggak pernah. Paling mentok, paling ngerasain gede-gede itu cuman 1,5. Itu pun nginap. Oh, nginep. Itu pun nginap 1,5. 300.000 satu kali main. Oke. 300.000 satu kali main. Sejam. Oh, ada time-nya juga sejam. Timer sih kalau waktu sih nggak diinin, tapi kalau dia udah udah mau dia lama mau cepet, ini kalau udah keluar udah kelar. Intinya mau cepet mau ini ya udah selesai bayar. Kamu ngapain itu? 300.000 itu dapat apa aja? Misalkan orang nih ya. 300.000 kamu bisa apa gitu? 300.000 nggak full service. Oh. Nggak. Ada Kalau menu-menunya full ya? service kan kayak masukin iya, nyepongin iya, ya kan, masukin iya, itu full service GoPay. Oh, GoPay. Kalau 300 itu kayak langsung masukin, langsung to the point aja, langsung gitu. Oke, 300.000 itu to the point. Oke, langsung COD di tempat gitu kan. Tapi kalau misalkan 500.000 ada healingnya dulu. Ada healingnya dulu lah, pemanasan dulu. Oke, paham. Oke, paham. Jadi, tapi lebih laku mana? Yang 500.000 paketannya atau yang 300.000? Kebanyakan ini yang 300.000. Iya. Terus ada juga kan kayak nggak usah ML gitu kan. ML kan kayak fun gitu kan. Oke. Kayak ini aja gitu. Ya udah kalau doang 200.000. Oh, ada 200.000 juga. Nggak sampai fun gitu, enggak. Oke, jadi om terima, yang muda-muda juga terima. Ada yang pakai kredit nggak? Enggak. Ada yang kabur nggak bayar gitu? Nggak ada. Bayar semua? Sebelum main uang dulu. Oh, pintar. Sebelum main uang dulu, baru. Karena kan kalau ibarat kata contoh ya, kalau gua kagak bisa muasin dia gitu kan. Oke. Ntar dia dikurang-kurangin, ntar kamu gini gitu kan. Oh, pengalaman Pernah. Coba. Kayak gimana? Coba. Oh, lo. Coba gimana? Kayak gimana itu tadi gimana? Kayak main dulu nih baru duitnya nih. Oke. Kan akhirnya kan perjanjiannya itu kan kalau full service itu kan 500.000. Nah, entah aku disuruh
SPin dia empot-empotan kayak males-malesan gitu kan. Oke. Entah cuma bentar doang langsung dimasukin. Oke. Jadi tuh dia tuh tamu tuh alasan kayak tuh gini kayak kurang puas lah gitu kan. Berarti gagal 500.000 ya, kayak contoh 400.000 gitu. Ya udah mau gimana lagi. Oh, Jadi ya gue terima aja. Tapi kan kalau udah duit di tangan gue kan terserah gue. Berkata duit udah di tangan. Mau gue ini dia empot-empotan mau bentar mau lama gitu kan udah tergantung dari guanya. Kalau duitnya belakangan kita harus muasin dia, harus nurutin apa kata dia gitu. Oke. Yang ada dia yang keenakan. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Nah, Faik, kamu menerima seperti itu. Kita pengen tahu, kamu looknya menerima tamu itu looknya seperti ini, cowok gitu kan? Atau mungkin kamu pakai wig atau apa gitu? Cowok kayak gini. Oh, kayak gini lah gayanya ya, kayak gini, nggak pakai yang tank top atau apa, lipstick itu Kalau nggak? itu kan beda. Ya kan kita nggak tahu nih, maksudnya kan Iya. kalau apa namanya kamu terima ini gitu harus dandan gitu enggak ya? Enggak. Jadi looknya seperti ini. Kayak gini. Oke, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Pernah nggak sih ketemu klien gitu yang aneh-aneh gitu? Anehnya kayak gimana dulu nih? Kayak contohnya misalkan kamu janjian, oh iya, enggak, sebentar. Kamu ini apa namanya kita pengen tahu ya. Kamu ini dapat tamunya dari mana? Dari aplikasi. Oh, Dari aplikasi cari. Ntar kita tanpa ngechat kayak yang tadi kita di chat nih. Karena kan kita kan bikin foto profil, terus bikin bio kan. Orang tuh taunya kalau diri atau open atau berbayar itu dia taunya dari bio gitu. Bio Apa? itu ngaruh. Oke, bionya apa? Bionya kayak open gitu kan, atau berbayar atau not free. Nah, ntar dia ngechat nih berapa gitu, rate berapa gitu. Oke. Jadi di bionya itu ada kode lah gitu, open itu. Oke. Orang tahu lah kalau PCS gitu kali ya. PCS. Pernah PCS juga? Pernah. Ngapain PCS? Masukin apa? Enggak ngeliatin dia terus kita bugil. Ngeliatin dia terus kayak kita sambil main-mainan tete lah. Oke. Terus suruh nih. Lanjut deh. Jadi sebentar. Berarti PCS juga ada juga Ada menunya. juga. Nah, kalau PCS itu kita pengen tahu nih ya. Oke, lanjut deh. Itu gimana permainannya? Kalau VCS itu permainannya kayak kita bugil nih. Oke. Dia juga bugil kan. Terus dia kayak suruh kita mainin tete gitu kan, atau enggak kita suruh ngocok punya kita sendiri kayak coli lah gitu. Oke. Segala macam Oke. sampai bikin dia puas, dia ngeceret kelar. Di situ juga banyak yang oknum yang licik, oknum yang jahat kayak VCS dulu baru bayar, terkabur selesai VCS Oke. di blok nomor gua gitu. Pengalaman nih. Jadi kalau gue dulu kan VCS dulu nih. Oke. Berbayar maksudnya video callan dulu. Selesai baru dibayarkan. Itu gue banyak dibohongin. Oke. Iya, kalau dia oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab nih, main kabur-kabur aja, main blok-blok aja. Jadi nggak bayar. Makanya ini sekarang gue kalau ibaratnya ada yang ngajakin VCS gitu kan, Oke. gue duit dulu, DP dulu, baru. Kalau PCS berapa itu? Kalau VCS 200 Oke. sampai curut Oke. 200.000. Kamu ngapain tadi? Main itu doang? Pentil? Iya, main pentil, terus main ini. Itu doang? Iya, itu doang. Nggak disuruh, kamu itu dong kayang gitu masuk ke... Enggak. Itu ada apa sih itu masukin dong gitu? Enggak? Iya, enggak. Oke. Cuma kalau VCS gini kan kita juga harus nanggung resiko ya kalau dia kayak licik gitu kan. Kita rekam layar. Ya kita juga harus tanggung resiko, terima resiko. Gitu. Pernah direkam? Prank-prank kayak gitu kan banyak. Dimasukin ke Twitter, video-video orang kan lagi VCS gitu dimasukin Twitter. Terjadi viral. Banyak. Cuma kan gue belum nemuin nih video-video gue viral nih, belum nemu gue. Oke. Mudah-mudahan sih nggak ada oknum yang kayak gitu. Oke.
Nah, jadi intinya kamu dapat klien itu dari aplikasi itu tadi lah ya. Aplikasi, terus akhirnya kamu bikin bio-bio yang seperti itu yang memberitahu orang kayak, oh kamu adalah berbayar gitu kan, bayarnya 300 sampai 500 ribu dan 200 gitu kan. Nah, sudah berapa lama? Kalau terjun ke dunia BO-BO gitu sih, ya baru ini dari 2020. Dari 2020 itu udah 2020 apa? open. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang juga open. Kalau ada mau. Oke. Tetap bio di akun itu berbayar. Cuma gua kagak mau gratisan. Cuma kalau ada mau ngajak kenalan gitu, ketemu sekedar main gitu kan, Oke. nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berhubungan kayak begitu, ya mohon maaf, gue nggak bisa buat gratisan gitu. Oke. Kalau sekarang sih gue kagak maktokin banget kayak open terus, enggak. Jadi tuh gue tuh kayak ada makin kesini nih makin kayak capek gitu. Soalnya kan pengalaman gue kayak gini kan banyak banget kayak tragedi yang bener-bener sedih lah ya. Oke. Kayak dipelakorin gitu kan, dipelakorin. Oke, Kayak gimana kita tuh? kan kalau kagak ada tempat kan kita ke lokasinya dia. Kita ke lokasinya dia naik Grab, bahkan pakai ongkos. Oke. Kira udah nyampe di tempat, di blok. Akhirnya ujung-ujungnya kagak jadi. Terus pulang lagi naik Grab lagi kan pakai duit kita. Kenapa Kita kamu di blok? rugi. Ya biasa orang-orang itu kan orang-orang jahilin doang, orang-orang iseng. Oke. Sering kayak gitu? Dipalkorin, sering. Apa namanya? Dipalkorin kayak dibohongin gitu. Oke. Ntar tiba-tiba jauh nih, kan gue dari Jakarta Timur nih. Ntar dia bilang di Jakarta Barat atau di dekat McDonald atau dekat patokannya apa namanya mie gacoan gitu kan. Oke. Mie gacoan mana nih contoh lah gitu. Udah sampai nih, udah di blok gitu, kagak ada kabar. Sering kayak gitu? Sering, makanya gue kalau sekarang kalau panggilan outcall tuh gue minta DP dulu. Kalau nggak di DP gue kagak mau, karena gue belajar dari pengalaman yang kemarin gitu. Mau diserius atau enggak, kalau gue disuruh ke sono minimal DP dulu, gocap, cepet gitu. Kalau inkal kan gue kan outcall dan inkal bisa. Oke. Kalau inkal itu kan harus main di tempat, otomatis gue harus ngekos kan. Biar main di kosan gua. Nah itu nggak usah DP, kalau dia mau main ya udah datang aja. Inkal lebih aman. Kamu ada dibanding- kosan? Ada. Ada kosan. tempatnya? Ada. Oh, kamu kos sekarang? Ngekos Oke. di Bekasi. Wis. Nah, terus kalau yang out call, Alkohol itu tergantung di lokasinya di mana gitu. kalau di kebun gitu, Hayo wae. yang penting duit. Yang penting duit. Oke. Kamu nggak takut penyakit? Itu sih lillahi ta'ala aja ya. Mau gua kena penyakit atau enggak, lillahi ta'ala. Yang penting satu, lu main harus bersih, harus pakai pengaman gitu. Oh, semuanya pakai pengaman. Oke. Jadi semuanya pakai pengaman, nggak ada yang nggak intinya pakai pengaman semua nih. Pengaman. Nggak ada yang ada nggak satu orang dua orang gitu? Pernah. Oke. Enakan mana? Pakai pengaman apa enggak? Kalau lebih enak sih lebih enak nggak pakai pengaman, karena kan langsung kayak mulus aja gitu, langsung enak gitu. Cuma kan kalau pakai pengaman kan seret. Oh Karena kan gitu. gimana karet. Oke. Nah, balik lagi ke Pak Iko. Ya. Hapo Channel pengen tahu, kamu lebih suka pacaran atau yang seperti saat ini sekarang? Lebih suka ini, Berhubungan piara gadun. gitu. Di Piara Gadun. Di piara gadun. Pernah di Piara Gadun? Pernah. Berapa lama? Setengah tahun ada. Setengah tahun? 5 bulanan. Oke, gadunnya ini suami orang atau memang dia pelangi atau gimana? Duda. Oh, duda. Dia juga punya anak. Anaknya cuman di luar sama kakak-kakaknya, sama orang tuanya gitu. Cuma kan dia udah ada status, udah cerai nih, udah jadi duda. Oke.
carilah dia tuh pasangan, dapet gua. Selama 5 bulan itu gua kenyang, jujur gua kenyang. Gue tadinya HP gua Xiaomi 4A ya, dibeliin nama dia jadi Realme. Tuh, di HP dibeliin sepatu, baju, duit sehari, terus makan, nonton, semua Duit dikasih. sehari berapa? Sehari bisa 200.000 dikasih sama dia, Wis. dijamin. Intinya kamu didandanin lah ya. Tapi kamu jadi istrinya dibuat dia. Iya, Tinggal bareng. tinggal bareng enggak? Oke, Kalau cuma tinggal ketemu bareng- doang. Iya, ketemu doang. Umur berapa dia? Dia umur 40-an. 40-an. Oke, duda. Oh, berarti ya benar tadi yang kamu bilang. Jadi kamu suka yang gadun itu yang intinya yang cuma duitnya doang. Iya, duitnya doang. Oke. Jadi kita pengen tahu lagi nih, bulatin lagi. Berarti kamu lebih nyaman pacaran atau ini tadi? Open ini tadi? Pacaran sebenarnya. Pacaran benar. Oke. Cuman kalau open gini udah capek sekarang, udah nggak masanya lagi itu. Oh, enggak ada masanya lagi. Udah nggak masanya lagi open begini. Yang lebih dicari tuh kayak kita kenalan, dapat pacar enak kayak ngebiayain kita udah. Jadi nggak perlu open gitu. Jadi lebih fokus sekarang mencari pacar. Tapi kamu bilang kok ada open tetap open. Tetap open. Kalau ada job tetap diambil. Oke. Ada kenaikan nggak harganya? Dari dulu sih nggak pernah naik. Ini namanya juga open homo begini mah agak ada apa namanya harga-harga yang ini. Jadi kan kayak semakin kita tua gitu, semakin kita bertambah umur, Oke. atau semakin kita apa ya beda lah pokoknya. Kalau pokoknya kita semakin tua kan kayak semakin boros gitu dari muka, ntar kita penampilannya kurang oke kan banyak. Kalau kita nargetin makin mahal kan di luar sana juga banyak boti-boti yang cakep yang harga-harganya murah. Oke. Jadi kamu boti nih. Boti Oke. Jadi nggak ada kenaikan, harganya tetap sama. tetap sama. Oke. Yang penting jangan nurunin harga. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Jadi intinya kamu lebih suka inilah ya, apa namanya, kalau sebenarnya kalau dapat hubungan itu lebih suka berhubungan. Yang penting dia settle, yang penting dia bisa membiayai kamu, kehidupan kamu. Iya benar. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih. Keluarga kamu tahu nggak perjalanan hidup kamu seperti ini sekarang? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Ayah kamu, ayah kamu masih ada? Masih Ibu masih ada? masih ada Lengkap semua. semuanya. Dan mereka nggak ada yang tahu kamu seperti ini. Nggak tahu. Saking susahnya ya. Oke. Pas SMK kan lulus nih. Oke. Lulus SMP, masuklah SMK nih. Oke. Di situ tuh benar-benar susah kan, kayak setiap hari tuh sekolah nggak pernah jajan. Ya gitu, ngandelin open. Ngandelin ketemu sama orang dikasih jajan gitu. Jadi sampai rela-relain nggak sekolah buat open, terus dapat duit nih ngasih orang tua gitu. Kita kalau ditanya boleh dikasih sama temen gitu, kasih jajan, dijajanin sama temen gitu. Sebentar. Kamu open ini tadi karena keadaan keluarga kamu. Lagi pada nggak kerja. Terus yang kita tangkap tadi itu kayak kamu tuh sekolah pun jajan nggak ada. Nggak ada. Akhirnya Kamu kamu mutusin untuk keluar lah, nggak usah sekolah, ngapain gitu. keluar. Kamu keluar sampai kelas berapa? Kelas 1, kelas 10, semester 2 langsung keluar. Tapi ijazah udah punya, ijazah SMK, ijazah nembak. Jadi nggak usah sekolah lagi lah, yang penting udah punya nembak udah. Oke, baik. Main cepet aja. Jadi kamu ini, sorry ya, maaf banget. Kamu termasuk golongan keluarga yang tidak berada? Nggak ada. Oke. Sekarang gini, kalau gue masuk ke golongan yang berada, ada orang-orang ada, ngapain gue open, apa yang open, apa ujar di itu,
Oke. Tinggal minta duit sama orang tua, ada duit, ayo ngapain harus open gitu. Makanya ini gue lihat nih ya di aplikasi banyak tuh orang-orang yang hidupnya enak gitu tapi tetap open, nggak tahu dah tuh sebabnya apa, tadi nggak kerja entar apa gitu. Cuma kalau gue emang dari keluarga gue orang-orang nggak punya. Oke. Tuh. Jadi intinya gitulah, kita bulatin lagi. Kamu menjalani kehidupan yang tadi itu ya karena tuntutan ekonomi lah ya. Ya kan, dari keluarga kamu nggak dapat subsidi mungkin. Iya. Akhirnya kamu mencari jalan pintas sendiri dengan open tadi itu. Oke, itu yang kamu nikmatin dan kamu bagi juga ke keluarga. Oke, keluarga kamu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Berapa biasanya kamu kasih? Ya kalau dapat duit 300 nih, dapat 300 dapat 400 bagi 2 gitu. Ntar kalau dapat 300.000 ntar mak gua kasih cepet, ntar gua kasih 150 gitu. Oke. Keluarga kamu nggak ada yang tahu kehidupan kamu seperti ini, ya kan? Oke. Siapa aja sih yang sebenarnya yang tahu? Gini, lingkup keluarga kamu mungkin ya nggak ada yang tahu, sama sekali nggak ada yang tahu. Ayah kamu, kakak kamu, abang kamu. Kalau kakak, abang mungkin curiga ya karena kan entah gua ketiduran main HP gitu, scroll TikTok ketiduran, terus dia iseng ngecek mungkin dari situ dia tahu kayak gua dari chatan, terus foto-foto kayak gitu dilihat sama dia gitu, mungkin tahu. Oke, tapi kalau mungkin ya kalau kita flashback lagi ke awal masa kecil kamu, mungkin mereka tahu. Mungkin Cuma ya udahlah gitu. Ya udahlah, diam aja lah gitu loh. Teman kamu ada yang tahu, tetangga kamu juga kayak gini? Tetangga kamu mah tahu enggak maksudnya tahu kamu apa namanya kayak sakit sakit sih, apa namanya, belok tahu. Ya, sekarang gini logika, kayak gue kan di satu kampung itu kan tahu lah kayak gue tuh melambai kayak ngondek gitu kan. Kayak kecewean gitu. Di satu sisi gue kalau main apa selalu dibawa di atas sumur gue gitu, ada yang jemput gue malam-malam gitu, dianterin lain-lain orang, tetangga tahu ya kali dia kagak berpikir kayak gitu. Ada yang jemput gue malam, ganti-ganti orang. Itu ngapain? Ya itu kepanggilan dijemput, antar kenalan, ngajak jalan. Kan gue nggak ada motor. Berarti kan sampai rumah dong? Iya, sampai rumah. Ya berarti keluarga kamu kemungkinan tahu dong? Enggak, kagak tahu. Maksudnya jemputnya di gang gitu. Oh, Nggak di nyampe kebun. Nggak sampai depan rumah. Nggak nyampe depan rumah. Tapi mungkin ada tetangga yang lihat. Kamu dibawa, dibungkus gitu kali ya. Iya, tahu. Dibungkusnya pakai mobil apa motor? Pernah pakai mobil, pernah. Sampai diliatin. Wih. Iya, sampai diliatin sama tetangga. Kayak diomongin deh. Wis. Tapi kebanyakan motor. Kebanyakan motor. Oke. Selanjutnya apa channel? Kita pengen tahu lagi ya. Faik. Ya. Nih ya. Seandainya keluarga kamu tahu, kamu open lah misalkan kayak gitu tadi, apa? Mau bilang apa misalkan? Pembelaan kamu. Yang bisa Faik bilang yang pertama kayak maafin gitu kan, kayak udah terlalu gimana sih, berdosa banget kan, dosa kalau begini kan, dosa gitu kan. Terus ya mau gimana lagi ya, emang udah dari kecil ya udah Faik begini gitu, mau terima aja, kalaupun kagak diterima ya udah. Kayak kita sebagai anak kan kayak semakin tumbuh besar kan kita kagak tergantung sama orang tua juga gitu. Kamu menyalahkan orang tua nggak kira-kira kalau kamu jadi seperti ini? Kenapa? Menyalahkan keluarga kamu nggak kalau kamu jadi seperti ini? Menyalahkan sih tidak ya, tapi apa namanya, didikan orang tua tuh kayak kurang keras. Oh, kurang keras. Ya kayak terlalu dibiarin aja gitu. Nggak peduli mungkin. Atau nggak peduli, kayak gimana ya? Kayak mungkin di satu sisi orang tua mikir kayak dulu gua main sama cewek nih, mungkin cewek nggak bandel gitu. Kalau main sama cowok kan bandel nih gitu. Oke.
Tapi menurut kamu keluarga kamu kurang kasih sayangnya sama Faik? Enggak, Cukup. Cukup sayang lah apa ya. sayang. Oke. Bukan yang broken home banget lah ya. Enggak bukan home. Oke, cuma kurang terlalu dilepas mungkin kali Kalau ya. dilepas. Nggak pernah dikontrol sama apa gitu ya. Oke. Sekarang punya pacar? Sekarang Hmm. punya Oke, cewek. cowok. Oh, cowok. Tapi kalau cewek misalkan ada nggak Cewek nggak ada. dari dulu Nggak ada. dan nggak suka cewek Enggak. sama sekali? Sama sekali. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah nggak suka cewek, tapi ada kemungkinan nggak suatu saat nanti kayak misalkan jenuh dengan kehidupan ini, Iya jenuh, sih, bosan gitu kan? Suara juga bakalan ini kan, bakalan capek lah sama kayak dunia kayak gini. Kayak orang apa namanya, sebagai manusia kan juga kita kan juga pengen hidup yang lebih baik gitu kan. Pasti bakalan nggak mungkin sesat-sesat mulu lah. Pengen tobat gitu kan. Ya udah, dengan berpikir tobat begitu kan, segala macam, ya kayak ada hasrat kayak pengen pacaran sama cewek gitu. Kalau perlu nikah, ada Oh ada, serius? tulisan, Tuh apa channel? Ada kemungkinan pengen nikah ada. dan punya keturunan gitu? Kalau ada jodohnya, kalau dia nerima apa namanya sisi buruk Oke. atau sisi baik gitu kan, atau nerima tentang pengalaman yang kemarin gitu, terus terima gue seperti ini. Kalau dia udah bener-bener terima nih, bisa gue seriusin, mau gitu. Bisa bangun? Bisa bisa, insya Allah ya. Cuman belum pernah sama cewek, belum pernah. Kayaknya belum pernah kayak begituan, belum pernah gitu. Oke. Ya intinya ada keinginan lah ya. Ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk menikah dan punya anak, ya kan? Ya nggak apa-apa sih, itu perjalanan hidup kamu dan kamu juga masih panjang perjalanannya. Mana mungkin nanti suatu saat nanti kamu berubah, tiba-tiba udah jenuh dengan kehidupan ini dan bisa berubah ya. Ya hanya Tuhan sih yang bisa merubah kamu, memberi Iya, hidayah. Oke, selanjutnya detik-detik terakhir. Kalau kamu misalkan punya duit banyak misalkan ya, Amin, ya. amin dulu nih. Oke, amin ya. Itu duitnya mau diapain? Banyaknya seberapa dulu? Oke, Seberapa dulu nih? Kalau 100 juta, 100 juta, 100 juta lah. gitu kan. 100 juta dulu deh. Mau beli rumah, karena kan tempat sekarang kan masih ngontrak orang tua ya, masih pusing lah. Beli rumah udah kebeli, ya kan. Beli kendaraan, entar motor, entar mobil. Motor atau mobil udah kebeli. Insya Allah ya pengen banget ya umroh, naik haji. Pengen. Meskipun saya begini nih, tapi tentang agama kuat, tekun. Saatnya sholat ya sholat gitu. Cuman kan kalau apa namanya beda ya. Kalau orang-orang nih, orang belok belum tentu kayak langsung ninggalin Tuhan yang enggak gitu. Kayak agama masing-masing gitu. Cuman di satu sisi kan kalau gue udah begini kan makin apa namanya? Kalau jauh itu kayak fokus cari duit sampai lupa sholat. Kadang gue sedih gitu. Makanya nih sehari maupun gue sempet-sempetnya sholat asar atau maghrib atau isya, yang penting sholat gitu. Mau sehari sekali gitu, yang penting sholat. Entah diterima atau enggak, yang penting kan Tuhan gitu yang nilai gitu. Oke. Kalian menilai juga. Nah, Faik, udah kebeli semuanya, udah kebeli lah misalkan ya. Belum. Nggak, misalkan udah umroh, udah ini. Iya. Mau dirubah nggak fisik kamu? Enggak. Kalau merubah fisik enggak. Menjadi cantik gitu? Enggak. Nggak ada keinginan Nggak seperti ada. itu? Enggak ada. Jadi tetap yang jadi Faik yang sekarang? Karena kan kita kan lahir ya begini ya. Udah ntar kita pulang begini gitu. Yes. Nggak ada yang mau ditambah-tambahin, nggak ada yang mau dikurang-kurangin. Tetap menjadi Faik yang seperti ini. Cuma sifat sama gaya nggak apa-apa lah. Kan sifat gaya kan kayak belok gitu kan. Yang penting tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki jangan ada yang dirombak.
Oke, jadi tetap fokus lagi nih lah, tetap. ya. Ya kan tadi kan aku bilang kamu punya duit banyak, kan ada orang langsung, wis aku pengen berubah bang, aku pengen cantik bang, pengen ini biar lebih laku gitu, nggak ada. Enggak. Oke, Ini pengen. nggak perawatan, iya. Oke, ya wajar lah. Semua Wajar. juga, semua orang pasti pernah perawatan dan mungkin menjalani perawatan. Oke, ya itu aja sih mungkin. Ya, tapi ntar dulu kita pengen tahu lagi nih, sedikit lagi. Seandainya ibu kamu tahu video ini, Kalau tahu, ya diem aja lah. Kayak terserah dah mereka apa namanya berbicara gimana. Gue mau udah pasrah aja. Mau nggak dikata-katain gimana pun gue terima. Ya emang gue begini gitu. Suatu saat juga dia akan nerima kalau anak itu begini gitu. Sementara kan belum tahu nih, kalaupun video ini nih dilihat sama kakak, entah orang tua gitu, dikasih lihat lah gitu, nonton gitu kan, negur, udah kayak dengerin aja ceramah-ceramah dia. di keluarga siapa yang kamu takutin? Emak. Emak. Paling ditakutin emak, Iya, lagi ditakutin emak. bukan abang, Kan, kakak gitu. bukan, karena kan juga kalau abang kakak juga tahu kayak gue nih kerjanya nih, kayak contoh kemarin kan kayak kerja di kafe gitu, kayak nemenin orang minum gitu kan. Ya tahu. Oke. Terus kayak apa ya, status dilihat sama dia, status gua Oke. kayak status Dikepoin gitu ya. kepoin. Adik gue lagi ngapa gitu. Aduh, Jadi dia tahu. tahu. Oke. Cuman dia diem aja. Nggak pernah gitu keluarga kok ya, dibilang aneh gimana ya? Sorry ya, dibilang aneh nggak sih? Maksudnya kok keluarga kamu kok bisa santai itu gitu loh, menerima Faik gitu loh? Punya berpikiran apa nggak sih tentang keluarga? Karena Kok bisa? gue kan sama orang tua benar-benar tertutup. Kayak contoh kayak hubungan gue sama laki itu benar-benar tertutup. Tutup gimana? Yang orang tua tahu gaya gue begini, penampilan gue begini, yang orang tua tahu. Oke. Cuma kalau masalah di luar dari situ mereka tidak tahu dan Oke. tidak mengerti juga. Jadi kalau masalah tentang looknya Faik di rumah, yang jelas mereka udah tahu. Tahu. Tapi kalau masalah kamu bergaul dengan si ini di sini di luar sana nggak ada yang tahu sama Nggak tahu, sekali. gue ngapain aja nggak tahu mereka. Oke. Oke, Faik. Sepertinya itu aja. Udah berbagi di sini. Ya. Terima kasih udah berbagi di Hapo Channel tentang kehidupan kamu. Ya. Ya, terima kasih. Dan ya inilah kehidupan Faik. Ya kan? Intinya ada keinginan untuk berubah, ya kan? Ada keinginan untuk berubah. Terus kalau misalkan ketahuan dengan orang tua, ya udahlah, terima apa aja ceramahnya. Dan seandainya suatu saat kamu punya rezeki, ya luar biasa sih, kamu pengen punya segalanya, dan terutama yang sangat bagus ya kamu pengen umroh. Dan kamu juga punya sifat yang belok, tapi kamu juga masih menyempatkan atau ingat sama Tuhan kamu. Itu sangat luar biasa sih Faik ya. Dan pengen punya anak juga, ya kan? Punya anak juga. Dan sama sekali belok dan tidak ingin merubah semuanya, biarkan menjadi seperti ini. Oke, semangat untuk kamu. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Ya, terima kasih. Ada unek-unek lagi nggak kira-kira? Kenapa? Ada unek-unek lagi nggak yang tersimpan mungkin untuk Hapo Channel? Ini yang perlu disampaikan ini Apa itu? kepada oknum yang nipu lah gitu kan, Oke. yang nipu nih, yang jahat gitu. Oke. Sebaiknya jangan gitu kan, karena kan kita juga kan kalau ibaratnya nyari duit begini kan, ini apa namanya, buat lulu pada biar puas gitu. Oke. Masa sih kita udah kita bikin lu puas, udah bikin lu enak, masa lu ya kalian masih tega sama kita. Oke. Gitu. Kayak contoh kayak panggilan gitu, kayak dibohongin gitu. Kan mereka juga cari duit, bukan buang duit gitu. Oke. Ya gitu aja sih, jangan suka nipu, jangan suka palkorin orang gitu.
Oke. Oh ya udah, satu lagi buat netizen gitu yang ngebully. Ada nggak sih ngebully-bully Faik? Orang sekitar mungkin atau netizen mungkin? Nggak ada sih, cuman kalau ngomongin dari belakang nggak tahu ya, namanya juga warga plus 62 ya gitulah, ngomongin di belakang. Gue juga nggak tahu lu ngomongin apaan, ngomongin gue apaan kagak tahu. Boleh satu lagi. Kamu asli mana sih sebenarnya? Jakarta. Betawi berarti. Betawi. Oh, pantesan logatnya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Terima kasih untuk Faik ya. Semangat untuk kamu. Semoga mimpi kamu yang masih panjang bisa terwujud dengan baik. Amin. Ke depannya ya kan. Karena kamu masih belia sekali, masih muda sekali dan begitu polosnya menceritakan di Hapo Channel dan berbagi. Dan untuk kalian semua yang penonton yang ada di luar sana ya, ambil dan sikapi dan ambil hikmahnya ya dari perjalanan hidupnya si Faik ini yang masih muda, yang sangat luar biasa bisa hadir di Hapo Channel. Intinya untuk kalian semua yang ada di luar sana ya, ambil positifnya, sisi positifnya kalau memang ada. Tapi kalau memang negatif ya udahlah, buang aja jauh-jauh. Karena saya di sini cuma pengen menyuguhkan untuk kalian semuanya bahwasanya ada kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita tentunya ya. Kehidupan seseorang yang begitu luar biasa ya, banyak background, banyak cerita. Dan bahkan mungkin gak usah jauh-jauh lah, mungkin di dalam keluarga kita mungkin juga ada gitu loh, adik kita, kakak kita, atau mungkin saudara kita, sepupu kita, tetangga kita, ya kan. Jadi ya itulah kehidupan manusia kan, manusia tentunya ya. Karena kita hidup di sini berdampingan, ya kita sama-sama ciptaannya, cuma jalannya aja yang berbeda. Seperti Faik yang saat ini sedang berbelok-belok kehidupannya, dan mungkin suatu saat nanti di depan sana bisa lurus. Amin. Ya kan, gitu kan, pengen punya mimpi juga, punya istri, punya anak, ya kan. Dan tentang masalah kehidupan dia yang sedang menjalin kehidupan seperti tadi itu karena terbentur dengan ekonomi ya karena dari termasuk golongan orang yang ya begitulah, kalian paham lah. Orang yang terpaksa ya apapun akan dilakukan, bisa mencuri, bisa apapun itu. Ya, kalau orang sudah terpaksa apapun itu pasti akan dilakukan tentunya, ya kan? Jadi beruntunglah buat kalian semua yang ada di luar sana yang hidupnya berkecukupan, tinggal minta mungkin, tinggal apapun itu ya Pak Ik ya. Jangan lupa bersyukur. Oke. Nah, intinya buat kalian semuanya, terima kasih sudah mendukung Hapo Channel. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanya konten untuk kalian bisa membuka mata lebar-lebar, ada kehidupan sesosok anak yang ada di samping saya atau mungkin anak-anak di luar sana yang lainnya. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Saya Heri dan Faik mengucapkan sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye.